Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ih bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali pada kajian kali ini. Kita melanjutkan kajian sebelumnya terkait dengan masalah bid'ah. Kemarin kita sudah membahas tentang materi hadis kelima dari hadis Arba'in Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan syarahnya dengan penjelasan sesuai dengan janji saya kemarin, yaitu dampak buruk dari bid'ah. Bid'ah sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin sudah sangat jelas sekali. Bid'ah yang dimaksud kemarin adalah dalam hadis terkait dengan urusan agama, jadi bukan urusan muamalah. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah akidah dan ibadah dan segala bentuk yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Berikut akan saya sampaikan terkait tentang dampak buruk dari perilaku bid'ah atau orang yang melakukan sebuah perbuatan yang bid'ah. Pertama adalah bid'ah semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ayub As-Sikhtiyani, salah seorang tokoh tabi'in, berkata, "Ma azdada sahibu bid'atin ijtihad illa azdada minallahi bu'dan." Semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, semakin jauh pula ia dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini bisa dilihat di kitab Hilya Al-Auliya juz 1 halaman 392. Apa yang dikatakan oleh tokoh tabi'in di atas kebenarannya didukung oleh hadis Rasulullah SAW ketika mensifati orang-orang Khawarij. Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju fikum qaumu tahkirun salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah." Akan muncul di antara kalian suatu kaum yang kalian akan meremehkan sholat kalian, puasa kalian, dan amal kalian. Di samping sholat mereka, puasa mereka, dan amal mereka, mereka rajin membaca Al-Quran, akan tetapi pengaruhnya tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar menembus sasarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, orang yang melakukan bid'ah dalam hal agama, apapun yang mereka lakukan itu tidak membawa kepada suatu yang bermanfaat bagi diri mereka. Tidak lebih hanya sebatas tenggorokan mereka saja. Bahkan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tadi, mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar menembus sasarannya begitu cepat. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyifati mereka sebagai kaum yang amat giat beribadah, namun pada dasarnya mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah sangat giat, banyak beribadahnya, namun ternyata mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga
Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis Bukhari dari Abu Wa'il, dari Abdullah, aku akan mendahului kalian di Al-Haud atau telaga. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Robku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Dari keterangan ini memberikan penjelasan bahwa orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam segi agama yang tidak tuntunannya dari Nabi, ya itu tidak akan menikmati yang namanya telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan, innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa'akulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Artinya, wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui mereka, bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, celaka, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Nah, ini sungguh suatu hal yang sangat mengerikan sekali, teman-teman, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menjelaskan bahwa betapa celakanya orang yang ketika Rasulullah sudah tiada, mereka mengada-ngada dalam sisi agama. Ya. Inilah termasuk dalam hadis ini merupakan doa laknat untuk orang-orang yang mengganti ajaran Rasulullah. Rasulullah mengatakan, celakalah bagi orang yang mengganti ajaranku sesudahku. Selanjutnya adalah yang ketiga, pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim alaihissalam. Ingatlah bahwa nanti akan ada sekelompok umatku yang dihalau ke sebelah kiri. Maka kutanya, ya Rabbi, mereka adalah sahabatku. Akan tetapi jawabannya ialah, kamu tidak tahu apa yang mereka mengada-adakan sepeninggalmu. Nah, teman-teman sekalian, maka oleh karena itu, hati-hati kita terhadap sebuah perbuatan yang mana perbuatan tersebut mengandung suatu yang di luar dari ajaran Nabi, meskipun tampaknya itu seolah-olah baik dalam sisi agama. Namun belum tentu itu dibenarkan dalam sisi agama. Karena apa? Karena memang tidak pernah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu di pertemuan kita kemarin sudah kita jelaskan bahwa perilaku bid'ah itu ya yang pertama adalah terkait dengan urusan agama. Urusan agama seperti apa? Urusan agama yang berkaitan dengan akidah atau tauhid dan ibadah mahdhah. Ibadah yang sudah jelas tata cara, waktu, dan pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu, mari kita berhati-hati ya dalam hal masalah beragama ini. Ada sebuah perkataan dari orang bijak yang mungkin ini pernah kita dengar bersama-sama dan memang sangat masyhur sekali, yaitu orang yang menuntut ilmu atau belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nah, fatalnya kalau ilmu yang dipelajari ini adalah ilmu agama, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kesalahan fatal
terkait memahami permasalahan agama tersebut. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan dan kita hindari. Karena agama itu ada yang sudah jelas, ada yang butuh penjelasan lagi. Misalnya dalam Al-Quran, ada ayat yang disebut muhkamat, ada yang disebut mutasyabihat. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang sudah jelas status hukumnya dan mudah dipahami, dan orang dengan membaca begitu saja sudah paham, sudah ngerti. Tapi ada yang mutasyabihat, yang belum jelas. Nah, oleh karena itu, yang mutasyabihat ini ya perlu perhatian khusus. Namun bukan berarti yang muhkamat ini kita tanpa guru untuk memahaminya, karena sama-sama penting. Karena orang yang tidak memahami ulumul Quran, ketika membaca terjemahan Al-Quran, dia akan memahaminya menurut akal pikiran sendiri. Nah, disitulah setan akan masuk. Atau orang yang belajar dengan seorang guru, tetapi dia malu bertanya, dan dia memahami menurut pikiran dia sendiri, itu sama saja sebenarnya. Ya, meskipun belajar tanpa guru juga fatal. Nah, di dunia maya sekarang, di mana internet itu merupakan suatu menjadi bagian dari kehidupan kita, terkadang banyak orang-orang berguru dengan internet. Bukan tidak boleh, tapi harus hati-hati. Ketika itu berkaitan dengan urusan agama, kalau kita hanya menonton video yang sepotong-sepotong, apalagi itu menjadikan sebuah amalan, perbuatan, ya, yang dari pemahamannya sudah salah, maka bisa jadi pengamalan ibadah tadi juga salah. Maka hati-hati dalam mempelajari agama. Dan ketika sudah jelas tuntunan dan tata caranya, maka kita tidak boleh menambah-nambahin. Ya, oleh karena itu betul-betul harus kita ketahui bersama mana yang itu bersifat mahdhu, yang sudah jelas aturannya, pelaksanaannya, mana yang memang masih bersifat umum. Nah, ini yang terkadang kita agak sulit. Kenapa sulit? Karena memang kita tidak belajar secara khusus, tapi terkadang hanya sepotong-sepotong. Nah, mari kita bersama-sama ya memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, ya, akibat orang-orang yang melakukan bid'ah. Dan tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan bid'ah itu apa. Tidak boleh salah dipahami, ya. Kita dilarang untuk salah dalam memahami, karena terjadi di tengah-tengah masyarakat kita seolah-olah bid'ah itu untuk semua lini kehidupan. Oh, tidak begitu, ya. Sudah kita jelaskan bahwa bid'ah yang dimaksud adalah terkait dengan agama, kedua terkait dengan akidah dan ibadah. Itu. Sehingga untuk memahaminya ya tidak boleh sembarangan. Terkait dengan muamalah duniawiyat, selama tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu hukumnya adalah mubah, boleh. Tetapi kalau berkaitan dengan agama, ya, akidah dan ibadah, kalau itu tidak ada perintahnya, maka hukumnya adalah haram. Nah, ini sebagai sebuah patokan. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah, ya, ketika beliau hendak wafat, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, di mana kalian akan selamat apabila mengikuti keduanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya apa? Kita harus melihat apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita selalu belajar dan mengkaji terkait dengan permasalahan-permasalahan di agama kita, termasuk masalah yang wajib. Ya, yang wajib itu apa? Kita harus memahami agama kita. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah. Ketika kedua hal ini sudah baik, maka insya Allah muamalah kita pun akan baik juga.
dan jangan lupa tetap semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.